Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai pengertian dan peranan akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwedari SEMSI Akasia dan Ibu Sondang Aida Silalahi SEMSI. Jadi, di sini ada 7 pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, pengertian akuntansi dan manajemen. Yang kedua, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang ketiga, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang keempat, posisi akuntansi manajemen dalam perusahaan. Yang kelima, sejarah akuntansi manajemen. Yang keenam, tinjauan laporan keuangan akuntansi manajemen. Dan yang ketujuh, manfaat akuntansi manajemen. Nah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi dan manajemen. Apa sih akuntansi itu? Nah, jadi akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan, pengidentifikasian, pengukuran, dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, apa itu manajemen? Nah, jadi manajemen atau pengelolaan adalah hal yang dilakukan atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer. Aktivitas yang dilakukan meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien, yaitu mengerjakan sesuatu dengan tepat dan tidak membuang-buang biaya, tenaga, dan waktu, serta efektif atau berhasil guna dan bermanfaat. Nah, tadi kan kita sudah tahu apa itu akuntansi dan apa itu manajemen, sehingga dapat kita simpulkan bahwa akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Adapun pendapat para ahli mengenai akuntansi manajemen, Rudianto pada tahun 2013 menjelaskan bahwa pengertian akuntansi manajemen adalah di mana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, yaitu manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengembalian keputusan internal organisasi. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2009, akuntansi manajemen merupakan alat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Nah, jadi dari definisi para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa akuntansi manajemen merupakan alat bantu manajemen untuk mengendalikan, mengawasi, dan menganalisis biaya-biaya dalam suatu proses produksi sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengelola perusahaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya pada materi kedua yaitu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ada unsur-unsur yang membedakan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Di unsur yang pertama yaitu pemakai utama informasi. Pemakai utama informasi pada akuntansi manajemen yaitu pihak internal perusahaan. Sedangkan pada akuntansi keuangan pemakai utama informasinya itu yaitu pihak eksternal perusahaan. Unsur yang kedua yaitu restriksi. Pada akuntansi manajemen,
Tidak ada aturan yang mengikat atau mandatory. Justifikasi berdasarkan manfaat biaya. Sedangkan pada akuntansi keuangan, prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah aturan yang bersifat mandatory. Pada unsur yang ketiga yaitu jenis informasi. Jenis informasi pada akuntansi manajemen yaitu informasi keuangan dan non-keuangan. Sedangkan pada akuntansi keuangan yaitu informasi keuangan. Dan ada juga unsur pembeda yaitu orientasi waktu. Pada akuntansi manajemen, orientasi waktunya itu berorientasi kepada masa depan, sedangkan pada akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Unsur selanjutnya yaitu lingkup informasi. Pada akuntansi manajemen, lingkup informasinya itu informasi yang disajikan secara terperinci, sedangkan pada akuntansi keuangan, informasi yang disajikan yaitu secara ringkas. Dan unsur yang terakhir yaitu ada pada bidang pengetahuan. Unsur bidang pengetahuan yang membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah pada akuntansi manajemen itu terkait dengan berbagai bidang pengetahuan, sedangkan pada akuntansi keuangan itu terkait dengan bidang pengetahuan akuntansi. Selanjutnya pada materi yang ketiga yaitu hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya ini berlandaskan pada prinsip konsep biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost for different purpose. Nah, tidak ada satu konsep biaya yang dapat digunakan untuk semua tujuan dari akuntansi biaya. Adapun hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan ini tercermin pada tujuan akuntansi biaya, yaitu untuk penentuan harga pokok produk dan sekaligus menentukan nilai persediaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak luar. Nah, oleh sebab itulah, akuntansi biaya melakukan perhitungan harga pokok produk sejalan dengan penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang harus sesuai dengan PSAK. Nah, ditinjau dari aspek akuntansi manajemen itu sendiri, akuntansi biaya ini membantu manajemen untuk menentukan biaya yang seharusnya terjadi dalam menghasilkan satu unit produk, sejumlah produk, dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dari tujuan akuntansi biaya yaitu yang pertama, penentuan harga pokok. Dari segi aspek akuntansi manajemen untuk penggunaan internal yaitu terdapat penentuan harga jual yang berhubungan dengan biaya standar atau biaya sesungguhnya atau dapat juga disebut dengan biaya pengganti. Untuk aspek akuntansi keuangan untuk penggunaan eksternal, yaitu dari tujuan tersebut yaitu penentuan harga pokok dapat digunakan untuk penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang lazim. Nah, untuk hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dengan tujuan akuntansi biaya yang kedua yaitu adalah perencanaan biaya, di mana setelah perencanaan biaya ini akan dilanjut dengan biaya standar, kemudian penyusunan anggaran. Untuk yang ketiga, pengendalian biaya, di mana setelah kita melakukan pengendalian biaya, akan ada biaya sesungguhnya dan dilanjut dengan analisis varian. Nah, untuk yang keempat, yaitu pengambilan keputusan khusus, dan dilanjut dengan biaya relevan dan pemilihan alternatif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengelolaan informasi keuangan dalam perusahaan terdiri atas 3 tingkat perkembangan, yaitu yang pertama, pencatat skor, yang kedua, penarik perhatian manajemen, dan yang terakhir yaitu penyedia informasi sebagai suatu tipe informasi. Nah, di mana pencatat skor ini adalah dalam pengelolaan perusahaan, manajemen melakukan perencanaan kegiatan dan penanggulangan pelaksanaan rencana kegiatannya.
akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi penyusun rencana kegiatan, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mendistribusikan sumber daya kepada sejumlah kegiatan yang akan dibuat. Nah, untuk yang kedua yaitu penarik perhatian manajemen. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyediakan informasi penyimpanan pelaksanaan rencana yang membutuhkan perhatian manajemen, agar manajemen bisa merumuskan tindakan untuk menahan berlanjutnya dokumentasi yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya bisa dicapai apabila akuntansi manajemen sudah bisa menjadi pencatat skor. Nah, yang terakhir yaitu penyedia informasi untuk pemecah masalah. Langkah ini merupakan akibat lebih lanjut dari status kronologi yang sebelumnya sudah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Apabila manajemen sudah menggunakan informasi yang diperoleh oleh akuntan manajemen, maka mereka akan terus mengajaknya dalam setiap pengambilan ketetapan penyelesaian masalah yang akan mereka lakukan. Materi selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Nah, untuk mengetahui apa sih peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari informasi. Nah, untuk itu saya akan jelaskan informasi adalah suatu fakta, data, observasi, pemahaman atau sesuatu yang lain yang menambah ilmu pengetahuan. Ilmu informasi dibutuhkan oleh manusia untuk menurunkan ketidakpastian dalam pengambilan ketepatan atau keputusan. Nah, untuk akuntansi manajemen bertanggung jawab untuk mengenali, mengumpulkan, mengukur, menguraikan, menyiapkan, dan mendefinisikan dan mengomunikasikan informasi yang akan dipakai oleh manajemen untuk mencapai tujuan awal organisasi. Informasi yang dipakai oleh manajemen berguna sebagai anggota staf dari organisasi yang bertanggung jawab menyediakan informasi. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah akuntansi manajemen. Dalam sejarah akuntansi manajemen terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu sebelum double entry system yang terjadi pada tahun 3500 sebelum Masehi sampai dengan 1490 Masehi. Dalam tahapan ini terdiri dari 3 periode. Periode yang pertama yaitu Mesopotamia yang terjadi pada tahun 3500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 2000 sebelum Masehi. Adapun kejadian utama yang terjadi pada periode yang pertama ini yaitu industri kecil, bank, Code of Hammurabi, daftar harga, dan juru tulis. Periode kedua yaitu zaman Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1100 Masehi. Adapun kejadian utama yang terjadi pada periode kedua ini yaitu pajak kepada raja, efisiensi program, uang koin, bank, buku kas, anggaran tahunan, dan juga penggunaan kertas. Yang terakhir periode ketiga yaitu Medieval England yang terjadi pada tahun 1130 Masehi sampai dengan 1490 Masehi. Adapun kejadian utama yang terjadi pada periode ketiga ini yaitu Domesday Book dan juga Great Roll of the Exchequer. Selanjutnya tahapan kedua yaitu pengenalan double entry system yang terjadi pada tahun 1490 Masehi sampai dengan 1700 Masehi. Adapun periodenya yaitu Renaissance yang terjadi pada tahun 1490 Masehi sampai dengan 1700 Masehi. Adapun kejadian utamanya yaitu double entry system. Tahapan terakhir yaitu setelah double entry system yang terjadi pada tahun 1700 Masehi sampai dengan 1990 Masehi. Dalam tahapan ketiga ini terdiri dari 3 periode. Yang pertama perkembangan awal akuntansi manajemen yang terjadi pada tahun 1700 Masehi sampai dengan 1950 Masehi. Adapun kejadian utama yang terjadi pada periode awal ini yaitu catatan produksi, server faktor. Periode selanjutnya yaitu
Revolusi pertama akuntanis manajemen yang terjadi pada tahun 1950 Masehi sampai dengan 1980 Masehi. Adapun kejadian utama yang terjadi pada periode kedua ini yaitu pendidikan formal, akuntansi manajemen, berbagai jenis costing, dan juga matematika akuntansi. Periode selanjutnya yaitu revolusi kedua akuntansi manajemen yang terjadi pada tahun 1980 Masehi sampai dengan 1990 Masehi. Adapun kejadian utama yang terjadi pada periode terakhir ini yaitu pengukuran, pengendalian, dan juga perubahan kurikulum. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang tinjauan laporan keuangan akuntansi manajemen. Terdapat 5 pedoman pelaporan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu harus diterapkan konsep pertanggungjawaban. Kedua, sedapat mungkin harus diterapkan prinsip pengecualian. Ketiga, secara umum angka-angka harus dapat diperbandingkan. Keempat, data harus ringkas. Dan yang kelima, laporan harus memuat komentar-komentar. Adapun faktor-faktor yang dapat membantu untuk menghasilkan laporan intern yang baik yaitu yang pertama, laporan harus tepat waktu. Yang kedua, laporan harus sederhana dan jelas. Ketiga, laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan yang akan memaknainya. Keempat, informasi harus disajikan dalam urutan yang logis. Yang kelima, laporan harus akurat. Yang keenam, bentuk penyaji harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya. Yang ketujuh, selalu distandardisasikan apabila mungkin. Dan yang ke-8, rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan. Yang ke-9, laporan harus berguna. Yang ke-10, biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, perhatikan yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding dengan manfaatnya yang diberikan. Baiklah, untuk materi berikutnya mengenai manfaat akuntansi manajemen. Adapun manfaat akuntansi manajemen bagi perusahaan dalam Mulyadi 2001 halaman 15 antara lain adalah 1. Menyediakan alat analisa baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif sebagai acuan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, menyediakan sistem informasi kepada pihak eksternal antara lain laporan-laporan kepada aparat pemerintahan, asosiasi usaha, dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan sumber data dan informasi keuangan yang relevan untuk kepentingan manajemen di dalam melaksanakan fungsinya di bidang perencanaan dalam arti yang luas. Yang keempat, menyediakan sebagai sumber informasi untuk penetapan dan pelaporan pertanggungjawaban masing-masing tingkatan manajemen maupun untuk masing-masing unit kerja yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan dengan cara-cara yang relevan. Dan yang terakhir, ada menyediakan berbagai bentuk teknik dan sarana yang diperlukan untuk mengukur performance atau prestasi kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing unit kerja di dalam perusahaan maupun prestasi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan yang membantu manajer melakukan 3 masalah pokok. Yang pertama, merencanakan secara efektif dan memusatkan perhatiannya pada penyimpangan apa yang direncanakan. Yang kedua, mengarahkan operasi sehari-hari. Dan yang terakhir, mencapai penyelesaian terbaik sehubungan dengan masalah operasi yang dihadapi organisasi.